Terima kasih Pak Alex. Terima kasih Pak Alex. Selamat malam sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian, panitia, bahwa malam ini terjadi sedikit kesalahan teknis sehingga kita mulai kelas hari ini dengan sedikit terlambat. Semoga tidak mengurangi manfaat yang akhirnya kita dapat malam ini dari Romo Chanwei yang akan menjawab pertanyaan kita. Mohon maaf juga mungkin dari waktu yang ada tidak semua pertanyaan yang ada bisa kami jawab semua, karena di luar dugaan ternyata pertanyaannya banyak sekali. Ya Bapak Ibu sekalian, Romo, kami persilahkan Romo untuk memulai, dan acara sesi kita malam ini akan dipandu oleh Ibu Otilia. Silakan Bu Oti. Ya, terima kasih Bu Pir. Selamat malam Romo Chanwei dan teman-teman semua. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu Oti. Oke, baik. Saya ini ya, besarkan. Oke. Romo, saya mulai ya, Romo ya, pertanyaannya. Romo, mohon dijelaskan sekali lagi mimpi berjumpa orang yang telah meninggal. Saya sering bermimpi bertemu dengan ayah, saudara sepupu yang sudah meninggal. Apakah jiwa si meninggal yang hadir dalam mimpi saya? Terima kasih. Saya sebelum menjawab mau memberi dua penjelasan untuk semuanya supaya lebih gampang memahami mimpi. Nomor satu, ingat definisi mimpi paling bagus adalah cermin. Dan yang kelihatan dalam cermin bukan orang lain, hanya dirinya sendiri. Tiap mimpi tentang si pemimpi. Saya mimpi tentang diriku, Anda mimpi tentang diri Anda. Itu keterangan yang pertama. Keterangan yang kedua yang amat menolong adalah paling gampang kalau memahami perasaan dalam mimpi atau deretan perasaan. Sehingga kalau sudah tahu perasaan yang pokok, yang paling kuat dalam mimpi, tinggal bertanya, kapan dalam hidup saya ada pengalaman, kejadian, situasi, di mana perasaan identik dengan mimpi saya, perasaan di dalam mimpi saya. Ya, ini penting untuk semua untuk difahami bahwa paling cepat, paling gampang memahami mimpi kalau ingat perasaan dalam mimpi. Hal-hal yang lain dalam mimpi harus diterjemahkan. Perasaan dalam mimpi, dalam hidup identik. Maka gampang untuk menemukan. Mudah-mudahan lebih gampang menemukan arti dari mimpi. Terima kasih banyak Romo. Mimpi arwah yang sudah meninggal, apakah bisa dikarenakan sebelum tidur biasa mendoakan arwah-arwah keluarga, kerabat, teman, dan jiwa orang-orang yang tidak pernah didoakan atau dilupakan? Ya, seringkali di dalam mimpi pakai lambang-lambang yang baru-baru kita alami dalam 2-3 hari terakhir ini. Sehingga kalau orang sebelum tidur, kemungkinan besar lambang-lambang ini dipakai, tapi tidak untuk bicara tentang orang yang meninggal itu, tapi bicara tentang orang yang mendoakan orang yang meninggal itu. Ingat, mimpi adalah cermin dari dirinya sendiri, bukan cermin dari orang lain. Baik, pertanyaan berikutnya. Sebelum bermimpi, diawali kerinduan akan ayah saya yang telah meninggal.
Malamnya bermimpi kalau saya diajak jalan dengan mobil, tapi tidak ada muncul perasaan senang, datar saja rasanya. Tiba-tiba mobil menuju laut, seperti akan masuk ke dalam laut. Tiba-tiba ombak besar, sehingga mobil tidak bisa masuk ke laut. Ayah saya keluar dari mobil dan saya bangun dengan perasaan kesal dan bingung. Mimpi ini mungkin yang disebut wish fulfillment. Artinya orang kalau kerinduan amat besar untuk makan sesuatu, untuk ketemu dengan seseorang, sering sekali lantas kerinduan itu dipenuhi di dalam mimpi itu. Demi kebahagiaan dan kepuasan si pemimpi itu. Dugaan saya ini termasuk, ya, karena diawali kerinduan akan ayah saya. Ya, maka muncul si ayah itu. Tapi tentu si ayah berkata tidak usah ikut, dan tentu maksudnya tidak usah ikut langsung masuk ke akhirat, ya. Masih harus hidup terus, jangan langsung ikut. Baik Romo, terima kasih. Selanjutnya, saya beberapa kali bermimpi istri saya yang sudah meninggal di tahun 2020. Ada 2 mimpi yang saya ingat kuat. Dalam mimpi tersebut, istri saya selalu hadir dengan pakaian putih. Pada mimpi yang pertama, istri saya datang dengan keadaan putih, bersih, dan bersinar. Saat saya tanya, "Wah, bersih sekali kamu." Dan istri menjawab, "Iya, saya kan sudah dibaptis." Dan setelah itu, saya terbangun dengan perasaan yang kaget. Lalu pada mimpi yang kedua, istri muncul dengan pakaian putih. Dan ketika dia akan pergi, saya memanggilnya supaya bisa bersama dia. Tetapi dia berkata, "Sudah, kamu di sini saja." Dan lalu dia hilang. Dan saya pun terbangun. Pertanyaan, apa arti baju putih bagi orang yang sudah meninggal, yang hadir dalam mimpi? Dan apa arti perkataan, "Saya sudah dibaptis"? Apakah ini berarti baptisan di surga? Demikian, Romo. Saya pertama-tama memberi tanggapan, dia terkejut sesudah mimpi itu. Yang perasaan yang sudah dimimpi tak usah diperhatikan. Yang diperhatikan perasaan di dalam mimpi. Ya? Artinya, supaya membedakan perasaan dalam mimpi dan perasaan sesudah mimpi. Kita hanya bicara perasaan di dalam mimpi. Lantas tentu, baju putih adalah lambang amat sangat positif. Ingat kalau kita mendaki gunung sampai ke atas, pada umumnya di sana kita ketemu dengan old white sudah sampai seringkali biasanya digambarkan muncul dalam mimpi dengan pakaian putih dan rambut putih juga seringkali. Lantas yang penting juga, sudah kamu di sini saja, ini sekali lagi pesan yang jelas, saya sudah sampai, kamu masih tinggal di sini saja. Ya. Pertanyaan, saya sudah dibaptis, artinya karena itu kembali kepada pakaian putih. Masih ingat, pada umumnya kalau bayi dibaptis, seringkali dia diberi pakaian yang putih. Orang dewasa pun kalau dibaptis kadang-kadang disuruh pakai pakaian putih. Dalam gereja purba, orang sebelum masuk dalam kolam meninggal pakaian yang lama, masuk dalam kolam air, kedua lagi
diberi pakaian putih itu, ya, sehingga itu normal bahwa itu muncul dalam mimpi, tidak mengherankan, positif sekali dan menghibur kesan. Baik Romo, berarti ini sangat mengembirakan ya bagi si suami yang bermimpi ini ya. Tentu artinya istri sudah beres, ya, dia sudah, tapi dia sendiri, kamu di sini saja, ya, istri beri pesan, kamu di sini saja, ya, seperti dalam mimpi sebelumnya. Baik Romo, terima kasih untuk pemaparannya. Berarti si istrinya sudah beres, si suaminya yang melanjutkan perjalanannya ya Romo ya, yang masih di dunia ini. Terima kasih banyak Romo untuk peneguhannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Romo, dulu saya bermimpi, saya pernah bermimpi. Saya berada dalam gurun berwarna coklat muda sekali, hampir putih yang rata sampai sejauh mata memandang. Saya injak begitu lembut pasirnya dan suasananya sejuk sekali. Tiba-tiba ada terdengar suara yang lembut dan tegas yang menanyakan, "Apakah engkau mengasihiku?" Saya menangis sekencang-kencangnya di mimpi tersebut dan sampai terbangun masih terasa kesedihannya. Saya merasa suara tersebut berasal dari Tuhan. Terima kasih Romo. Dia sendiri sudah menangkap artinya itu, ya. Dia di padang gurun, coklat hampir seperti putih, luas. Dan dia, yang penting adalah mendengar suara yang lembut dan lembut, apakah engkau mengasihiku? Ya, kita bisa menafsirkannya apakah itu secara umum pertanyaan dari Tuhan. Tuhan saya itu pertanyaan dari Yesus. Ya, dia sendiri kiranya tahu, dan saya menangis sekencang-kencangnya, tentu karena kesan saya dia menangis bukan karena sedihnya, tapi karena terharunya menemukan Yesus Tuhan yang mengajukan pertanyaan itu. Tapi dia sendiri masih terasa kesedihannya, berarti mungkin dia karena kelemahannya, kesalahannya, kekurangannya, merasa bahwa dia kurang menjawab kasih dari Tuhan, dari Yesus itu. Oh, baik Romo. Jadi seperti mimpi yang di dalam cerita mimpi ini jelas si pemimpi bertemu dengan Tuhan ya Romo ya. Ya itu jelas, ini suara jelas sekali ya Romo ya. Ini bagi saya jelas ini suara Tuhan. Ya. Romo maaf saya tanya, apakah mimpi yang semacam ini seperti jenis impian luminous dream Romo? Bisa dikatakan biasa, artinya bukan sesuatu yang luar biasa. Oh ya, baik. Oke. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya. Romo, minggu lalu saya bermimpi. Saya sedang berada dengan pembimbing rohani saya. Lalu saya pergi sebentar, dan sewaktu kembali, pembimbing rohani saya hilang. Saya cari berputar-putar keliling area atau sebuah kebun yang luas. Saya tidak menemukan pembimbing rohani saya lagi, dan saya sedih sekali dan terbangun. Ya, yang paling bagus di sini artinya yang paling menolong adalah saya sedih sekali. Ya, sekarang dia harus bertanya kepada dirinya, kapan saya dalam hidup saya dari dulu sampai sekarang ada kejadian, pengalaman, situasi, mungkin dengan
pembimbing rohani, mungkin dengan orang lain, bisa orang lain juga, di mana dia punya perasaan sedih sekali itu. Karena mencari-cari yang tadi ada, tapi lantas hilang. Ya. Bisa teman, bisa kekasih, bisa pembimbing rohani. Dia sendiri tahu kapan perasaannya sedih sekali itu. Cocok untuk situasi mana dalam hidup. Ya. Romo, pembimbing rohani yang di dalam cerita mimpi ini tidak mesti itu seorang suster kah atau pastor kah? Berarti bisa saja itu seseorang yang dekat dengan kita ya, Romo? Ya, artinya mungkin sekali sungguh-sungguh ada seorang pembimbing rohani, tapi bisa juga seorang teman atau kenalan lain yang dulu dekat sama dia, sekarang tidak ada lagi. Dia menyebut teman itu pembimbing rohani, dan dia sedih sekali karena ibarat hilang. Dia mencari, tidak menemukan lagi. Oke, baik Romo. Sebetulnya, maaf ya, bisa juga bahwa Tuhan atau Yesus dimaksudkan sebagai pembimbing rohani. Bahwa dia kehilangan guidance, kehilangan arah, bertemu dengan mendengarkan suara Tuhan. Bisa juga. Hanya dia sendiri tahu kapan dia dalam hidupnya ada situasi di mana dia sedih sekali. Kalau banyak peristiwa yang membuat sedih, maksudnya kan gak hanya satu nih Romo. Bagaimana kita benar-benar melihat, kayaknya ini nih yang dimaksudkan di dalam mimpi saya, begitu Romo. Memperhatikan warna dari kesedihan itu. Warna dari kesedihan itu. Tapi artinya, ada orang yang hilang, yang dia cari. Artinya, kesedihan bukan tentang misalnya dalam sekolah atau sesuatu yang lain, tapi tentang seorang yang dia anggap semacam sebagai pembimbing. Bisa sungguh pembimbing rohani, tapi bisa jauh lebih luas juga. Seorang yang dia anggap dia membimbing aku. Bisa ayahnya, bisa temannya, bisa Yesus, bisa pembimbing rohani. Hanya dia sendiri yang tahu siapa yang dimaksudkan. Yang dia cari itu. Baik Romo, terima kasih banyak. Kita lanjut. Bermimpi pernah ketakutan karena dikejar ular, tapi begitu melihat lagi, ular tersebut sudah tidak mengejar saya. Apa arti mimpi itu ya? Masih ingat, kalau ular yang muncul punya arti berbeda untuk pria dan wanita. Ya. Masih ingat, Romo? Ya. Dan ular, kecuali berbeda itu, juga ada lambang kedokteran, ular juga ada lambang perkembangan pergantian hidup karena meninggalkan kulitnya. Tapi lebih sering bagi pria, lambang dari wanita, bagi wanita, lambang dari penis. Sehingga dia harus sendiri marah dari ketakutan itu, dikejar ular. Kalau dia pria, dia harus tanya, kapan saya takut sama wanita ibarat mau dikuasai. Ya. Kalau dia wanita, kapan saya merasa bahaya ada pria yang mengejar saya. Ya, Romo. Tapi kalau lihat dari cerita mimpi ini ya, Romo ya, ini kan dikatakan ular tersebut
sudah tidak mengejar saya. Ini berarti kan sudah beres, bukan begitu, Romo? Ya memang, artinya mimpi ini positif, artinya ibarat dia sudah bisa bernafas lega karena itu terjadi dulu. Ya, dulu terjadi, tapi persoalan sudah beres, sekarang tidak lagi. Ya, itu jelas memang. Untuk Ibu tanya atau menyebut hal itu, ini bukan persoalan dia sekarang, itu persoalan dia yang dulu. Ya. 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 Betul. Ya. Oke, baik, Romo. Pernah mendengar ada pembawa seminar menyatakan bahwa menafsirkan mimpi berarti tidak percaya pada rencana Tuhan. Apakah pernyataan itu bisa dipegang? Ya tentu saya hanya senyum-senyum. Dan lihat semua orang lain juga boleh senyum-senyum. Saya senyum juga, Romo. Ya, ibarat. Ya maaf ya, orang tidak tahu artinya, ini maksud saya. Soalnya dia omong tentang sesuatu yang dia tidak paham. Berarti ini yang menyatakan satu hal lagi, mimpi itu selalu yang dulu-dulu, dari dulu sampai sekarang, bukan hari depan. Sedangkan rencana Tuhan adalah untuk ke depan. Ya, artinya dua hal ini tidak bersangkutan satu sama lain. Mimpi omong tentang yang dulu-dulu, rencana Tuhan untuk nanti-nanti. Ya, artinya orang yang mimpi atau percaya pada mimpi dan memahami mimpi, dia tentu, saya juga tentu percaya pada rencana Tuhan. Ya, menuduh saya bahwa saya karena memperhatikan bawah sadar dan dengan demikian tidak percaya pada rencana Tuhan, yaitu omong kosong. Bagi saya, ya. Tapi saya tidak tahu kenapa si pembawa seminar berani mengatakan hal itu, ya. Karena dua-duanya tidak ada sangkut pautnya. Manakah bahwa tidak mungkin ada sangkut pautnya karena mimpi omong tentang yang dulu-dulu, rencana Tuhan adalah omong tentang rencana nanti. Iya ya, Romo ya. Setuju, Romo ya. Berarti benar Romo. Saya juga baru sadar melihat dan mendengar penjelasan Romo. Mimpi berarti akan datang. Jadi ini seperti sesuatu yang paradoks ya, Romo ya. Ya, maka saya bilang untuk ke depan. Gak ada pautnya. Betul. Ya. Oke. Baik, kita lanjut. Romo Canwe, mimpi saya masa kanak-kanak. Saat saya mau sakit, selalu mimpi melihat bayangan besar. Mimpi mengejar-ngejar bayangan gak bisa dipegang. Saya merasa lelah dengan mimpi tersebut. Saya anggap mimpi bunga tidur saya. Saya menginjak dewasa, saya jarang bermimpi. Sekali saya bermimpi, mempunyai pesan tertentu untuk saya. Pertanyaan, saya selalu berdoa sebelum tidur. Saya terhindar dari mimpi buruk. Benarkah yang saya lakukan? Ya, tentu masing-masing orang bebas berdua, artinya bahwa dia berdua tentu positif sekali, tidak diragukan sedikit. Dia bebas mendoakan apa saja. Ya, saya tidak bisa melarang dia mendoakan ini dan itu. Tapi saya tentu sedikit heran kenapa dia berdoa sebelum tidur terhindar dari mimpi buruk. Ya,
Karena dia masih salah paham tentang arti mimpi buruk. Dia mengira mimpi buruk adalah sesuatu yang negatif. Padahal mimpi buruk adalah cermin menunjukkan kepada kita, kepada dia yang mimpi, kenapa kamu begitu takut padahal maaf ya sebetulnya tidak ada apa-apa. Ya, artinya mimpi buruk hanya mau mengingatkan kita supaya kita meninggalkan ketakutan itu. Dan itu sesuatu yang positif sekali. Sehingga dia minta di sini, saya minta supaya terhindar dari ya saya sebut teguran tentang keterangan yang positif terhadap dia. Ya, sehingga dia bertanya, benarkah saya lakukan? Saya tidak bisa membenarkan. Ya, tadi saya sudah bilang, tentu dia bebas berdoa apa saja. Ya, saya tidak bisa melarang. Tapi tentu saya memberi anjuran kepada dia supaya dia berdoa, Tuhan, berilah saya mimpi supaya saya lebih memahami diriku. Supaya saya bebas dari ketakutanku. Doa ini jauh lebih baik daripada terhindar dari mimpi buruk. Bisa menangkap kira-kira? Bisa, Romo. Mimpi buruk sebenarnya itu juga salah satu kayak seperti harta karun ya, Romo, bagi kita untuk mengenal diri kita sendiri ya, Romo. Ya betul, artinya saya salah satu alasan pokok saya memberi workshop tafsir mimpi supaya semua orang yang merasa yang takut sama mimpi buruk menyadari bahwa mimpi buruk adalah teman mereka yang paling baik, menunjukkan kenapa kamu dalam hal ini begitu takut. Kamu tidak diciptakan untuk takut, ya. Kamu diciptakan menjadi orang yang bebas dan bisa senyum, ya. Tinggalkanlah ketakutan yang masih ada dalam diri. Dan Anda mudah-mudahan masih memahami adalah binatang apa saja yang mengejar kita dalam mimpi buruk kita adalah itu proyeksi dari ketakutan kita. Ya, dia harus menangkap ini proyeksi dari ketakutanku. Ya, harimau, ada singa, ada perampok, ada siapa saja yang ular yang mengejar dia tidak real, itu lama dari ketakutan dia. Ya, baik, Romo. Romo, terima kasih untuk nasihatnya. Berarti mulai malam ini kita akan berdoa, Tuhan berikanlah saya mimpi yang membuat saya semakin mengenal diri saya sendiri, ya, Romo. Ya, betul, ya. Terima kasih banyak, Romo. Lebih mengenal diri dan lebih membebaskan aku dari ketakutan. Ya, ini maksudnya. Membebas aku dari ketakutan. Ya. Baik, Romo. Romo Canwe, saya ikut tafsir mimpi, banyak pelajaran saya terima dari pengajaran Romo Canwe. Saya tidak akan mengkaitkan mimpi saya dengan primbon Jawa lagi. Apakah saya salah mengkaitkan mimpi saya dengan primbon lama atau primbon Jawa? Saya secara jujur harus mengatakan saya tidak bisa memberi jawaban karena saya, maaf, tidak kenal dengan primbon lama dan primbon Jawa itu. Ya, artinya kalau saya bilang ya ini dan itu melebihi kesalahan pengertian saya itu. Sehingga nanti saya bisa memberi jawaban yang salah. Perasaan saya bahwa dia rugi kalau mengaitkannya dengan primbon lama itu. Ya, karena primbon lama tidak memahami mimpi.
Itu kesan saya secara umum, tapi secara konkret saya harus tutup mulut, ya. Jangan memberi sesuatu yang salah karena tidak tahu primbonnya. Baik, Romo. Kita akan lanjut. Romo, apakah mimpi yang membahagiakan boleh kita sharingkan? Misalnya, ketika kita memberikan renungan kitab suci. Terima kasih. Oh, tentu boleh di-sharingkan. Lebih-lebih kalau dengan demikian, dia bisa membahagiakan orang lain juga. Ya. Dan tentu lepas dari dia sharingkan mimpinya, kalau dia mendapat mimpi yang membahagiakan, berarti dia sendiri, karena dia menjadi lebih bahagia, sharing, tidak sharing, dia dengan demikian relasi dengan orang lain menjadi lebih terbuka, lebih senyum, lebih lancar. Ya, sharing atau tidak sharing, dia untung dengan pengalaman yang positif itu, dengan hiburan itu. Baik, Romo, kita rehat sebentar, 5 menit. Romo bisa minum, rehat 5 menit, Romo. Kita akan lanjutkan setelah istirahat 5 menit. Ya, jadi Romo bisa istirahat karena kan begitu banyak pertanyaan. Kita istirahat ya Bapak Ibu 5 menit, kita lanjutkan 5 menit kemudian. Terima kasih sambil menemani Bapak Ibu istirahat 5 menit, kita akan setelkan video. Oke. Kita lanjutkan. Sudah tampak ya, Bu Pir? Sudah, Ya. Bu Oti. Oke, Ya. kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mimpi saya, bapak saya meninggal di rumah sakit dan posisi saya ada di dalam rumah dan melihat keluar jendela. Ada 5 kursi di luar, suasana tenang dan serba putih, kain dan kursi. Tidak ada perasaan khusus selama mimpi, juga tidak ada perasaan sedih. Apakah arti dari mimpi saya? Mohon pencerahannya, Romo. Terima kasih. Di sini saya sulit mengartikan mimpi karena unsur yang paling penting perasaannya tidak ada. Ya. Sehingga kalau perasaan tidak ada, wajib harus mencoba menerjemahkan lambang-lambang yang ada di sini. Dan tempat juga penting memahami bahwa terjadi bukan di rumah orang, tapi di rumah sakit, ini suasana, dan ada 5 kursi di luar. Dengan kain putih juga. Putih biasanya warna dari The Old White Wise Woman. Putih juga warna yang positif, bersih. Arti dari 5 kursi, saya sungguh tidak, saya harus bohong kalau saya bilang saya tahu apa arti 5 kursi. Saya tidak bisa menerjemahkan. Ibarat, saya hanya bisa tanya kepada orang itu yang mimpi, bagi kamu yang mimpi, apa arti kursi? Bagaimana pengalaman kamu dengan kursi? Apakah kursi dalam hidupmu ada peran yang istimewa penting? Ya, artinya dalam hal ini kalau misalnya dia mimpi tentang pohon atau rumah, itu jelas lambang dari dirinya. Pohon dari macam-macam lambang lain
lebih gampang, tapi kursi adalah hanya dia tahu bagi dia kursi artinya apa. Saya tidak tahu. Hanya dia bisa tahu. Dan karena tidak ada perasaan, sehingga saya tidak bisa menerjemahkan itu. Maaf. Terima kasih, Romo. Ya. Romo, saya mau nanya. Saya dulu sekali sebelum ketemu suami saya sekarang, pernah bermimpi punya anak laki-laki dan diberi nama A misalnya. Lebih kurang 10 tahunan kemudian, saya menikah, lalu kami dikaruniai anak laki-laki. Saya jadi teringat mimpi itu, baru ngeh. Biasa hampir nggak pernah ingat mimpi. Romo, apa itu mimpi dari Tuhan? Atau hanya keinginan saya yang terpendam saja? Mengenai nama itu, jujur saya belum pernah tahu ada nama itu. Dan setelah dicek, pas hamil itu adalah nama Santo. Jadi kami menamai anak itu seperti mimpi itu. Ya, saya tentu mencoba kalau dia tanya, apa itu mimpi dari Tuhan? Ya, tiap mimpi datang dari Tuhan lewat bawah sadar, lewat malaikat-malaikat. Artinya secara umum, ya Tuhan bicara lewat bawah sadar kita itu. Tapi kalau bertanya, apa itu keinginan dari saya atau yang terpendam atau keinginan dari Tuhan, jawaban jelas-jelas, keinginan saya yang terpendam saja itu. Memang mengherankan bahwa seringkali dalam mimpi muncul satu nama yang kita tidak tahu. Kita cari dalam kamus, dalam buku-buku, menemukan bahwa memang ada arti dari mimpi itu. Sehingga dia bebas memakai nama itu untuk anaknya atau tidak memakai, dia bebas. Dia memakainya, oke, tidak ada salah. Malah dengan demikian dia selalu ingat akan mimpinya yang dulu itu. Ingat akan keinginannya yang terpendam itu. Baik, Romo. Maaf, Romo. Saya bertanya. Cerita mimpi ini, apakah bisa juga disebut deja vu, Romo? Karena kan ini si pemimpi sudah memimpikan hal yang dia akan punya anak laki-laki, kemudian terus dia punya anak laki-laki, begitu, Romo? Ya, maaf ya, itu karena dia wanita, kerinduan punya anak laki-laki, punya anak, dan bagi wanita tentu lebih sering kerinduannya punya anak laki-laki. Oh. Itu normal sekali, artinya si papi rata-rata lebih senang sama anak putri, dan si ibu rata-rata lebih senang sama anak putra. Itu normal, biasa, tidak mengherankan sedikit pun. Kebiasaan, itu kerinduan yang normal, tidak mengherankan. Oh, baik, Romo. Terima kasih. Kita lanjut. Saya jarang sekali memperhati ganggu seperti makhluk hitam menekan dada saya ketika sedang tidur. Entah mimpi, entah bukan. Tapi saya berteriak, dalam nama Yesus, pergi. Tuhan, tolong. Dan saya terbangun dengan perasaan ketakutan. Sekarang tidak pernah lagi, dan semoga tidak muncul lagi. Apakah ada artinya? Seperti makhluk hitam, saya tidak tahu apakah itu terjadi dalam waktu tidur yang paling ringan, yang pertama, di mana kita mimpi, atau ini satu gejala yang di luar mimpi, yang ya istilahnya pada umumnya apa itu
saya lupa artinya, dan lebih-lebih anak kadang-kadang punya perasaan itu bahwa ada orang duduk di atas tatanya itu. Ya. Bahwa dia lantas berteriak dalam nama Yesus pergi, Tuhan menolong, itu bagus sekali. Saya terbangun dengan perasaan ketakutan, karena dugaan saya, karena dia salah menginterpretasikan, mengira itu setan yang duduk di atas tatanya itu. Dia juga mengatakan sekarang tidak pernah ada lagi, dan memang gejala ini terjadi paling sering pada anak-anak, tidak lagi pada orang dewasa, sehingga orang tidak usah takut. Dalam hukum mimpi saya lupa di halaman mana saya menyebutnya bahwa gejala itu memang ada, seperti sleepwalking ada, tapi ini bukan soal mimpi. Saya lupa di mana saya menulis. Romo, tadi Romo katakan mimpi seperti ada yang duduk di atas kita atau yang tidur di atas kita. Itu apakah itu seperti suatu istilah yang ketindihan gitu loh, Romo? Betulkah seperti itu Betul, istilahnya? maaf ya. Sekarang saya ingat istilahnya ketindihan. Ya, tadi saya lupa istilahnya. Itu interpretasi saya, ini murni ketindihan. Hanya Itu dia, Romo, ketindihan ya. dia interpretasi dia bahwa makhluk hitam atau setan yang menindih dia itu. Tapi itu interpretasi bebas. Bahwa dia karena itu takut sampai dalam nama Yesus pergi dan Tuhan menolong, itu positif, ya. Tapi salah interpretasi. Ini bukan soal setan, itu soal ya ketindihan sudah. Dokter-dokter kalau ditanyai itu ketindihan itu persoalan apa ya, kadang-kadang mereka mengatakan bahwa peredaran darah tidak lancar atau macam itu. Ya. Ini soal batania. Saya tidak lihat relasinya dengan mimpi. Seperti sleepwalking tidak ada hubungan dengan mimpi. Oke. Baik, Romo. Romo, sedikit. Saya ada baca beberapa buku. Ada yang mengatakan beberapa orang yang mimpi ketindihan itu umumnya mereka lelah secara fisik, Romo. Seperti itu, Mo. Apakah betul, Romo? Ya, itu salah satu interpretasi. Ya, ya artinya ada macam-macam interpretasi, tapi dokter-dokter tidak sepaham sesuara dalam hal ini. Ya, ada yang seperti tadi saya mengatakan, ini persoalan peredaran darah. Ada seperti ibu mengatakan interpretasinya dia terlalu capek. Ya, mungkin ada interpretasi lain karena kurang jelas. Belum ada satu suara dalam hal itu. Baik, Romo. Dan karena tidak satu suara,
Dan saya pun tidak tahu, maka saya tidak bisa memberi interpretasi mimpi tentang hal yang maaf ya nggak ada sangkut paut dengan mimpi. Ya, Romo. Sekedar membandingkan saja. Kalau menurut Romo, mimpi pohon atau rumah itu artinya diri kita sendiri. Betul, ya. Tapi kalau menurut tradisi, ini kata ibu saya, rumah dalam mimpi itu artinya kuburan. Jadi bisa berbeda ya Romo dalam menafsir mimpi. Ya, tapi maaf ya saya hanya senyum-senyum sampai tertawa. Dari mana ibu itu punya interpretasi bahwa itu lambang dari kuburan. Karena maaf ya, pertama kali saya mendengar interpretasi itu, belum pernah mendengar interpretasi itu. Ya. Itu interpretasi bebas dari ibunya. Dari mana dia punya interpretasi itu ya? Saya hanya kagum, heran. Artinya dalam semua mimpi-mimpi yang saya dengar dari ratusan orang, belum pernah rumah adalah arti kuburan, belum pernah. Sehingga daripada pengalaman pun saya ya hanya senyum-senyum saja tentang interpretasi itu. Ya, tentu maaf ya, tiap orang bebas memberi interpretasi sendiri, tapi sebetulnya harus sedikit atas dasar pengalaman, ya, apakah itu normal atau tidak. Oh ya, baik Romo. Artinya berbeda interpretasi, tapi persoalannya mana yang kira-kira lebih benar, itu persoalannya ya. Oh ya, ya, baik. Lanjut ya Romo. Ya. Romo, saya pernah bermimpi. Dalam mimpi saya, seorang rekan kerja melakukan serah terima pekerjaan. Ketika keesokan hari di kantor saya mendapat telepon dari keluarganya bahwa rekan tersebut meninggal dunia semalam. Apakah mimpi saya itu pesan atau nubuat? Lalu kalau mimpi bukan nubuat, apa gunanya tafsir mimpi itu? Terima kasih Romo. Saya tidak akan mengatakan nubuat, karena istilah nubuat dipakai dalam kitab suci untuk sesuatu yang Tuhan menyampaikan kepada nabi-nabi itu. Saya sendiri akan menyebutnya firasat. Dan tentu firasat itu mungkin, dan firasat itu kuat, mungkin orang itu punya firasat yang kuat, feeling yang kuat, tentang keadaan orang. Saya dulu pernah ada seorang perawat dari Malaysia retret sama saya, dia punya daya kuat sekali, dia tahu pasien-pasien mana dia yang akan meninggal. Dia tidak ingin punya firasat itu, tapi firasat ini selalu ada pada dia. Artinya ada orang yang punya firasat sekuat itu. Ada. Tapi betul-betul tidak semuanya, malahan hanya sedikit. Ya. Artinya kita hanya berbeda. Saya tidak menyebutnya nubuat karena bukan suara Tuhan pada nabi-nabi, tapi hal yang biasa yang paling gampang sederhana diterangkan dengan firasat itu. Baik Romo. Romo maaf sedikit bertanya. Tadi Romo dengan cerita Romo mengenai seorang perawat itu, apakah firasat itu termasuk dalam satu gift gitu loh ya Romo? Ya. Ada orang
peka sekali, tetapi itu ada orang yang sama sekali tidak peka. Tapi dia terlalu peka dan dia tidak senang punya bakat itu. Artinya sudah tahu dia besok-besok juga yang meninggal. Ya, dia tidak suka dengan bakat itu, tapi ya apa boleh buat. Oke, baik Romo. Sering sekali bermimpi tentang air. Kadang kolam berenang, tetapi nggak pernah berenang di dalamnya. Kadang air comberan, dan sering juga mimpi mendapat bayi. Kenapa ya? Air punya macam-macam arti. Kalau air yang masih ingat, saya coba bantu menerangkan dengan arti dari air. Kalau jernih dan dalam itu seringkali lambang dari bawah sadar. Kalau banjir itu adalah emosi yang kuat sekali. Air comberan artinya juga tidak beres. Sering juga milik mendapat baik, tentu ini sesuatu yang amat positif sekali. Mendapat baik bagi wanita selalu mendapat hidup baru, tambah hidup, tambah bahagia. Itu bagi wanita, termasuk bagi suster-suster, mendapat bayi itu satu hal yang menggembira. Tak pernah hal yang negatif. Lambang dari tambah hidup. Positif sekali. Ya, terima kasih Romo. Tapi ini pertanyaannya kenapa ya? Kan berarti ini menanyakan alasan nih, Mo. Bertanya apa? Ini pertanyaannya kenapa ya? Jadi sepemimpi menanyakan kenapa ya saya sering bermimpi tentang air gitu. Ya, kalau sering mimpi, lantas berarti dia punya tugas untuk sungguh menyelidiki hal itu, karena kalau mimpi datang seri mimpi yang sama itu berarti bawah sadar mati-matian berusaha menyampaikan sesuatu kepada dia. Karena dia belum menangkap, muncul lagi. Sampai dia ambil waktu, mencoba memahaminya, lantas hilang. Kalau mimpi yang sama berturut-turut muncul. Berarti dia belum membuat homework-nya. PR-nya belum selesai. Baik, Romo. Saya kalau sedang rindu dengan almarhum suami, saya seringnya mimpi ketemu suami bareng jalan di gereja dan kadang mimpi bercumbu dengan suami. Apa arti mimpi tersebut, Romo? Terima kasih. Dia dalam kalimat pertama sudah menjawab sendiri pertanyaannya. Sedang rindu, ya, dan semakin rindu, semakin dia mimpi kerinduannya terpenuhi dalam mimpi. Istilah kerennya wish fulfillment. Sehingga kalau dia tetap merindukan itu, ya syukur mimpi ini datang dan mimpi itu memberi hiburan bagi dia. Artinya positif sekali mimpi itu. Ya, memberi hiburan kepada dia. Bahwa suami sudah meninggal, tapi ibarat dalam mimpi masih jalan-jalan sama dia, dan kadang-kadang masih bercumbu. Menenangkan sekali bagi wanita. Ya, mungkin orang lain rindu juga punya mimpi macam itu. Lebih-lebih kalau merasa sendirian. Ya. Ya, Romo. Memberi semangat juga ya, Romo ya, ketika bangun tidurnya ya, Romo.
tentu memberi semangat. Terima kasih ya Romo. Saya pulang kerja harus turun lewat tangga yang licin. Saya berhenti sejenak karena takut. Lalu setelahnya ada jembatan kayu yang harus saya lewati juga. Tidak ada jalan lain. Saat turun tangga itu, saya lagi makan kue ulang tahun. Di potongan kue itu ada gambar mawar biru yang luar biasa bagus sekali. Sayangnya, baru satu gigitan kue itu jatuh. Saya sedih lalu bangun. Saat bangun, perasaan cemas, takut, galau. Romo, mohon penjelasan arti mimpi saya. Di sini keterangan saya yang pertama, dia menjawab, saat bangun perasaannya cemas, takut, galau. Itu perasaan sesudah mimpi, waktu dia sudah bangun. Untuk menyadari mimpi, dia harus memperhatikan perasaan di dalam mimpi itu. Kiranya, ya, lihat dia sebut, saya sedih. Ya, saya sedih. Sekarang dia harus mencoba ingat rasa sedih betapa kuatnya, lantas melihat dalam latar belakangnya kapan ada kejadian, pengalaman, situasi di mana rasa sedih dan deretan perasaan sebelumnya, sesudahnya identik dengan perasaan sedih dalam mimpi. Ya, artinya mimpi ini tuh bicara tentang sesuatu yang dulu terjadi, di mana perasaan penting adalah sedih. Dan yang sebelumnya ada jembatan, ada tangga, ibarat perjalanan sedikit tentang perjalanan hidupnya. Ya, dia harus melewati ini, harus turun tangga. Tapi lantas sesuatu yang positif, makan kue ulang tahun. Mungkin kejadian itu waktu dia ulang tahun. Ini hanya petunjuk bahwa mungkin waktu dia hari ulang tahun. Berapa tahun yang lalu ya saya tidak tahu. Dia harus cari. Mawar adalah lambang dari apa namanya, seperti dalam dunia timur adalah, saya lupa lagi namanya istilahnya. Mawar adalah lambang yang sangat positif sekali. Keutuhan. Mawar biru adalah tentu mawar sesuatu yang istimewa, jarang sekali. Sehingga memang luar biasa bagi dia. Kapan sesuatu yang hebat, yang luar biasa bagi dia, yang amat berharga, hilang bagi dia itu. Dia harus cari. Oke. Baik, Romo. Romo, saya sering mimpi mau kencing atau BAB. Posisi tidak sedang di dalam rumah. Cari-cari toilet sering tidak ketemu. Kadang juga ketemu toilet, tapi toilet itu kondisinya kotor. Kadang toilet itu masih kelihatan ada sisa BAB orang lain.
Tapi karena terpaksa dan sudah nggak tahan, ya saya siram dan bersihkan dulu baru pakai. Apa arti mimpi itu ya? Dan kadang kalau saya habis mimpi, sepertinya otak saya terasa capai. Jadi saya punya pendapat, otak saya tidak bisa istirahat atau berpikir terus. Apakah betul demikian? Terima kasih, Romo. Mimpi macam ini adalah begitu sering sehingga mendapat dalam bahasa Inggris nama khusus. Mimpi ini namanya khusus adalah toilet thief. Ya, artinya orang yang sedang kebelet harus ke toilet, tapi semua toilet yang dia cari sudah tidak ada, terlalu kotor, dipakai. Artinya dia ibarat dia mau melepaskan, tapi terhalang terus-menerus. Dan ini mimpi frustrasi, dan mimpi frustrasi artinya nanti baca dalam tafsir mimpi itu adalah ungkapan bahwa ada perkelahian antara top dan underdog dalam dia itu. Ada sesuatu dari diri kita yang ingin sungguh melepaskan sesuatu, dari atasan, dari orang tua, dari agama, dari pemerintah, ibarat nggak boleh melepaskan itu, penting sekali. Jadi ada perkelahian dalam dirinya itu. Dia harus cari perkelahian mana dalam dirinya yang mengakibatkan kemacetan itu. Dan tidak hanya dia, saya kira semua yang ikut mendengarkan itu, saya yakin semuanya, termasuk saya tentu, sudah beberapa kali punya mimpi macam itu, bahwa mau melepaskan ya pipis atau BAP, tapi tak mungkin. Ya, semua WC hilang atau tertutup atau kotor atau tidak. Itu umum mimpi macam itu, ya. Namanya mimpi frustrasi, lambang dari perkelahian dalam dirinya sendiri. Mau melepaskan sesuatu tapi adalah nggak boleh. Oke. Romo, ini ada pertanyaan lagi. Kan kadang habis mimpi, otaknya si pemimpi terasa capai. Nah, si pemimpi, saya punya pendapat, otak saya tidak bisa istirahat atau berpikir terus. Nah, ini pertanyaan Romo, apakah betul demikian, Romo? Artinya, dia mengatakan otak saya tidak bisa istirahat, karena dia kiranya sadar tidak sadar, mencari alasan-alasan, dan dia wajib mencari alasan, memahami perkelahian apa dalam diri saya yang mengakibatkan mimpi itu. Supaya situasi itu, ya, dilema itu, frustrasi itu bisa diatasi. Bahwa tidak terus-menerus berkelahi, tapi sampai ada keputusan. Maka dia capai atau pikir terus karena, maaf ya, belum menemukan jawaban bagaimana memutuskan perkelahian, siapa yang memenangkan, top atau underdog. Biasanya sering sekali yang harus dimenangkan adalah underdog. Seringkali orang tua adat menuntut sesuatu yang berlawanan dengan kerinduan kita yang paling dalam. Dia harus berani mengikuti dirinya sendiri. Ya. Ya, baik Romo.
Kalau mimpi itu bisa sebagai firasat, apakah faedahnya bagi orang yang bermimpi itu? Toh arti mimpi itu baru terbuka kalau kejadiannya sudah terjadi. Misalnya, orang yang mimpi 2 suster tenggelam di dasar laut. Terima kasih, Romo. Really enjoy your webinar. God bless. Betul. Saya tidak bisa mengatakan bahwa selalu ada faedahnya kalau orang punya mimpi firasat itu. Ya, ibarat ini hanya berarti dia dalam satu hal dia amat sangat peka sekali, lebih peka daripada orang-orang lain. Sehingga dia adalah ada feeling tentang hal itu. Seringkali seorang ibu yang punya anak kecil punya feeling bahwa ada sesuatu yang kurang beres, yang berbahaya, yang bisa nanti merugikan anak, sehingga dia mengikuti firasatnya memperbaiki situasi itu. Jadi kadang-kadang seperti tadi, contoh dari perawat di Malaysia itu, bagi dia nggak ada gunanya apa sekali. Dia malahan sendiri merasa lebih baik saya tidak punya firasat. Oke, Romo. Satu pertanyaan lagi. Ini cukup panjang. Romo, dalam waktu dekat kemarin, saya mimpi berturut-turut selama 2 hari yang sedikit mirip. Hari pertama, mimpi akan naik kereta api, berada di daerah perbukitan yang tandus berwarna coklat. Keretanya seperti berada di atas jembatan dari 2 jurang. Saya diajak oleh seorang laki-laki dewasa yang tidak saya kenal untuk naik ke sana. Tapi saya tidak mau dan mengatakan bahwa itu tidak mau ikut Lucifer. Saya melihat wajah orang tersebut terlihat seperti orang yang baik dan ada kekecewaan pada wajah orang tersebut. Hari kedua, mimpi akan pergi ke Amerika bersama 2 teman saya, tapi terdapat pemeriksaan dokumen dan saya tidak bisa pergi ke sana karena terdapat dokumen yang kurang. Anehnya, bandara seperti pasar dan ada 1 bundling kertas tebal yang saya pegang. Lalu saya jalan pulang dengan perasaan sangat sedih seperti ditinggalkan. Terima kasih, Romo. Dari 2 mimpi itu, dia harus mengikuti, menyadari, dan mengikuti dan memahami perasaannya. Yang kedua, tadi perasaan sangat sedih, seperti ditinggalkan. Ya, artinya dari kalimat terakhir ini, dia sebenarnya gampang sekali bisa menemukan jawaban atas arti mimpi itu, kapan dalam hidupnya, dalam tahun berapa, umur berapa, dia punya kenalan, saudara, teman, pacar, yang di mana dia merasa sangat sedih karena ditinggalkan. Dia dapat ditinggalkan tentu harus juga diterjemahkan, ditinggalkan karena orang itu tersebut mati, atau ditinggalkan karena orang tersebut misalnya jatuh cinta sama orang lain. Hanya yang mimpi tahu perasaan yang sangat sedih itu cocok dengan pengalaman sangat sedih dari dulu yang mana. Ya. Semua lambang-lambang yang lain tidak usah di tentang bandara dan lain-lain yang mungkin sedikit menolong, tapi yang paling penting adalah perasaan sangat
sedih seperti ditinggalkan. Ini petunjuk jelas sekali tentang arti dari mimpi. Amat jelas. Romo, jadi ini kuncinya yang terakhir itu ya Romo, perasaan sangat sedih seperti ditinggalkan ya Romo ya. Kunci untuk melihat arti dari mimpi itu ya Romo. Ya. Oke. Yang pertama itu mengatakan bahwa tidak mau ikut Lucifer. Ya, ini interpretasi dia, si pemimpi itu, apakah itu sungguh Lucifer atau malaikat yang baik, tidak jelas. Ya, tapi dia di sini pun takut bahwa kalau ikut setan itu. Ya. Artinya dia harus melihat pertama-tama laki-laki dewasa itu, apakah dia figur yang positif atau figur yang negatif bagi dia. Saya melihat membaca orang tersebut terlihat seperti orang yang baik, dan ada kekecewaan pada wajah orang tersebut. Ya. Di sini dia bisa juga bertanya pada diri dia itu, kapan dia mengakibatkan kekecewaan pada orang lain. Dan satu hal lagi, sering sekali dua mimpi macam ini omong tentang hal yang sama. Ya. Artinya dua mimpi artinya bisa dan kiranya punya arti yang sama. Tapi dia punya orang kenalan dekat, teman, di mana dia ragu-ragu apakah dia mau ikutinya, ibarat seperti ikut Lucifer, tapi wajah orang tersebut terlihat seorang yang baik, sedih seperti ditinggalkan. Artinya dia menyesali sesuatu yang dulu terjadi, di mana dia ya ragu-ragu, takut, mengatakan ini Lucifer. Tapi orang menjadi sedih dia sendiri, sedih seperti ditinggalkan. Mungkin ada salah paham dalam relasi dengan seseorang. Itu interpretasi saya. Ya baik Romo, terima kasih banyak. Ya, sekian Romo pertanyaannya, masih banyak pertanyaan lain karena keterbatasan waktu. Ya saya serahkan ke Bu Pir. Ya. Terima kasih Romo, terima kasih Bu Oti atas sesi tanya jawab ini. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sekalian merasa sangat bermanfaat webinar ini? Mari kita sama-sama kasih reaction. Boleh tepuk tangan, boleh tanda jempol, boleh hati ya untuk Romo Canwe. Terima kasih ya Romo atas semua sesi. Tapi kita belum selesai, nanti Romo akan kasih berkat ya buat kita semua. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian ada beberapa informasi, yaitu Bapak Ibu, kami mohon maaf karena begitu banyaknya pertanyaan di luar dugaan, ternyata kami sudah berusaha sebanyak mungkin pertanyaan yang bisa ditanyakan, termasuk juga dari 1 jam jadi sudah lewat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kami berusaha, tapi tetap aja ternyata tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Oleh karena itu Bapak Ibu,
sekali lagi mohon maaf, tapi kita ingat ya beberapa pesan bahwa mimpi itu sesuatu yang baik, yang bermanfaat untuk keutuhan kita, untuk memperdalam Bapak Ibu sekalian, untuk mengingat kembali apa yang Romo sudah sampaikan. Silahkan nanti melihat video-videonya kembali kalau ingin. Lalu kemudian bukunya Romo juga mungkin baca sekali nggak cukup ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa baca lagi untuk lebih memberikan inspirasi buat kita semua ya Bapak Ibu. Lalu satu lagi, WAG kita, silahkan Bapak Ibu sekalian jangan leave dulu karena ada informasi terkait video dan mungkin juga terkait beberapa hal yang lain ada di WAG tersebut. Ya, videonya akan selalu ada di dalam WAG tersebut dan juga Bapak Ibu sekalian akan dapat informasi kalau ada yang relevan, mungkin bermanfaat juga buat Bapak Ibu. Nah, sekarang sebelum kita selesai malam ini, Romo izin juga buat kita semua bisa berfoto ya. Bu Juni, Sis Juni bisa bantu buat foto kita semua, biar kita semua bisa buka layarnya. Ini adalah sesi kita yang keempat, sesi bonus kita malam ini. Semoga bisa jadi kenangan yang indah, tapi juga punya sahabat-sahabat baru ya. Saya lihat grupnya udah akrab banget nih. Silahkan Bu Juni ya, sambil diambil fotonya. Jangan lupa berikan senyum yang termanis. Slide 1 ya, Bapak Ibu. Tunggu bentar. Oke, Bapak Ibu tolong videonya dinyalakan. Ya, layar-layar nih. Masih banyak nih yang belum dinyalakan videonya. Silakan. Slide ketiga. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Sis Juni. Bapak Ibu merasa nggak setelah senyum beberapa detik rasanya hati beda ya? Dibandingkan tadi belum senyum ya. Jadi lebih banyak senyum ya. Oke, Bapak Ibu, akhirnya terpaksa kita juga harus selesai dengan webinar yang sesi keempat ini, webinar sesi tafsir mimpi. Semoga dari sesi ini kita semua merasakan manfaatnya, tapi sebelum kita tutup akan ada kata penutup dari Ibu Oti yang akan dilanjutkan dengan doa penutup dan berkat dari Romo Chanwei. Silahkan, Bu Oti. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Romo Chanwei yang sudah bersedia membawakan materi webinar tafsir mimpi selama 4 kali pertemuan, mulai dari tanggal 6, 13, 20 Oktober, dan tambahan 1 sesi khusus tanya jawab. Tunggu diberkati Romo dengan pemaparan materi dari Romo. Dan kami lebih paham lagi saat Romo itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta seputar cerita mimpi mereka. Semoga webinar tafsir mimpi ini membuat kita semakin menghargai mimpi dan membantu kita untuk semakin bertumbuh, semakin mengintegrasikan unsur-unsur kehidupan pribadi dan menjadi pribadi yang harmonis, mantap, dan jangan lupa bahagia sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, terima kasih juga untuk antusiasme teman-teman dalam webinar tafsir mimpi ini. Dan terima kasih banyak untuk panitia yang sudah bekerja keras menyiapkan webinar ini. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup, dan saya ingatkan nasihat dari Romo. Nanti sebelum tidur juga Bapak Ibu berdoa, mohon semoga Tuhan memberikan kita mimpi di mana kita semakin mengenali diri kita sendiri. Kalau ada mimpi yang buruk, nggak apa-apa, kita tetap syukuri. Karena mimpi buruk itu membuat kita jadi tahu apa yang masih belum selesai dalam hidup kita, apa yang kita takuti, apa yang belum kita jalankan, kayak seperti mimpi frustasi yang harus kita mungkin lakukan, seperti itu. Kita hening sejenak, kita akan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu selama webinar tafsir yang telah berjalan dengan baik dan lancar. Lindungi dan kesehatan, agar Romo dapat terus berkarya mewartakan mengenai Engkau melalui tafsir mimpi. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi hidup kami. Kami semakin mengenal diri kami melalui mimpi, dengan demikian berguna juga bagi sesama. Ajarilah kami untuk terus rendah hati atas hasil belajar ini. Bapak, sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Engkau memberkati istirahat kami sepanjang malam, agar kami dapat beristirahat dengan baik, bermimpi seperti yang Engkau inginkan, pesankan dalam mimpi, dan bangun esok pagi dengan sehat. Semua doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup bersama di Kau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kini kami mohon berkat-Mu melalui Romo Canwe. Semoga kita semuanya dilindungi, diberkati, diberi mimpi yang indah dan bagus oleh Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat bermimpi, selamat tidur. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih panitia. Terima kasih panitia. Jumpa lagi ya di WAG. Terima kasih panitia. Jumpa lagi di event lain. Terima kasih. Terima kasih. Ada